kenapa sih kita perlu melakukan sertifikasi gitu kan? Ini kondisi ketenagaan kerja kita, ya, memang luar biasa sekali. Kita memiliki angka kerja seperti ini. Ini data tahun 2019. Kemudian mulai tahun 2019 pengembangan SDM kita ini menjadi prioritas utama Bapak Ibu. Jadi membangun SDM yang terampil, dinamis dan menguasai iptek. Ini dasar-dasarnya. Kalau dalam dunia industri ada sampai insentif pajaknya, penguatan pendidikan vokasi Inpres 9 2016. Jadi kita masuk dalam sistem sertifikasi BNSP itu ada dasar-dasar kenapa ini kita lakukan. Jadi pernyataan dari pimpinan negara kita bahwa bukan ijazahmu apa, bukan adu ijazah sekarang ini, tapi keterampilan, adu skill, adu kompetensi. Ini yang diinginkan di dalam pembangunan SDM di Republik ini. Kemudian ini arahan dari Bapak Presiden terkait dengan penciptaan SDM unggul. Nanti bisa dibaca slide-nya ini kita berikan pada Bapak Ibu. Kemudian prioritas nasional, ya kan? Ini peningkatan kualitas SDM. Kemudian harmonisasi aturan ini nanti akan disampaikan secara rigid, ya kan? Rigid oleh dari Komisioner BNSP. Isu strategis yang dikembangkan BNSP itu ini, Bapak Ibu sekalian, saat ini terkait dengan masyarakat di ASEAN, jadi kemudian industri 4.0, kemudian bonus demografi. Memang di kita itu banyak sekali angkatan kerja, tapi kalau tidak dikelola jadi bumerang. Oke, saya masuk saja. Yang lebih penting di sini adalah ini nanti bisa dibaca di slide-slide kita. Nah, tentang BNSP ini sebenarnya pengembangannya sejak tahun 90. Antara dulu ada program Dewan Latihan Kerja Nasional dan Majelis Pendidikan Kejuruan Nasional tahun 90, tahun 99 penggabungan MPKN DLKN ini membentuk BN3P ya, Badan Nasional Pendidikan Pelatihan Profesi. Kemudian tahun 2003 itu muncul Undang-Undang 13. Ya. Tindak lanjut dari situ keluar PP 23 tentang BNSP. Jadi BNSP ini kalau kita hitung dari sekarang sudah periode ketiga ini. Periode pertama 2005, 2011, 2011, 2018, kemudian lahir PP T10. Ya, junto dari PP 23 ini yang sampai sekarang, periode kepengurusan BNSP sekarang ini. Ya, BNSP itu adalah otoritas untuk pengembangan sertifikasi profesi. Jadi amanat SDM kompeten Undang-Undang 13, PP 10, PP 31 tentang sistem pelatihan kerja ini terkait dengan KKNI, ya, Instruksi Presiden 9 2016 tentang revitalisasi SMK dalam rangka peningkatan SDM. Ini dasar pelaksanaan sertifikasi kita. Bagi rekan-rekan Bapak Ibu yang dari dunia pendidikan sudah tidak asing dengan apalagi yang guru-guru di SMK terkait dengan Inpres 9 2016 ini. Bapak Ibu sekalian, ini yang perubahan PP. Ya. Fungsi, tugas dan fungsi dari BNSP sesuai dengan PP 10 itu adalah pertama pelaksanaan dan pengembangan sistem sertifikasi kompetensi. Kedua, pelaksanaan dan pengembangan sistem sertifikasi pendidikan dan pelatihan vokasi. Ini tupoksi dari BNSP saat ini. Kemudian berikutnya pembinaan pengawasan pelaksanaan sistem sertifikasi kompetensi kerja. Keempat, pengembangan pengakuan sertifikasi kompetensi kerja nasional dan internasional. Kemudian yang kelima, pelaksanaan pengembangan kerjasama antar lembaga, baik nasional internasional di bidang sertifikasi profesi. Pelaksanaan pengembangan sistem data dan informasi sistem kompetensi kerja yang terintegrasi. Jadi ini tupoksi dari BNSP sesuai dengan PP 10. Nah, di dalam PP 10 tahun 2018 pasal 23, pelaksanaan sistem sertifikasi kompetensi kerja yang selama ini sudah berjalan di Indonesia yang dibentuk berdasarkan undang-undang telah dan atau diakui lembaga internasional tetap berlaku dan disesuaikan dengan sistem sertifikasi kompetensi yang dilakukan oleh BNSP. Jadi kesimpulannya, bila ada sertifikasi yang sudah berjalan dan diakui, ya kan, disesuaikan dengan sistem yang ada, dalam ini dilakukan oleh BNSP. Ya, sertifikasi apa yang sudah berjalan? Seperti apa, Pak? Contohnya, dokteran, di bidang kesehatan, betul kan? Nah, itu sudah ada. Sebelum ada BNSP bahkan, sebelum ada Republik sudah ada itu.
Ya, maka sekarang dengan adanya PP 23 tahun 2004 tadi, kemudian junto PP 10 ini ya disesuaikan dengan sistemnya BNSP. Jadi kita Bapak Ibu ada di dalam ini, pelatihan ini sudah berada pada koridor perundangan yang tepat. Itu kesimpulan kita. Tugas BNSP dalam Impres tersebut, dan Impres 9 ini mempercepat pemberian lisensi bagi SMK, bagi nanti yang guru SMK, akan dipercepat prosesnya, mempercepat sertifikasi kompetensi bagi pendidik tenaga kependidikan SMK. Berarti mempercepat sertifikasi kompetensi bagi lulusan SMK. Lulusannya dan gurunya, gitu Mas. Dan mempercepat terbentuknya LSP di SMK. Tuh, kalau terkait dengan SMK. Ini saya sampaikan secara ringkas siapa sih pimpinan di BNSP. Nanti Pak Zuber juga akan menyampaikan ulang. Komisioner BNSP itu sekarang ada berapa di sini? 7. Ya, bahwa Pak Kunjung Masyad dari Naker, Pak Miftahul Aziz, kemudian Bu Teti, yang Bu Teti yang ini, kemudian Pak Tobing, Pak Aldo, ini Pak Aldo, kemudian Pak Mulyanto, ini, kemudian Pak Muhammad Zuber yang nanti akan hadir Bapak Ibu ini, kemudian Bu Heni, ini Bu Heni. Jadi yang dari dulunya itu BNSP itu dulu 25 orang ya Pak Gun ya. PP sebelumnya itu 25 orang, sekarang diringkas, lebih efisien, 7 orang. Jadi kalau Bapak Ibu akan mengurus lisensi, nanti ketemunya dengan Pak Mul. Kalau sertifikasi yang dapat PSKK, nah ketemunya nanti dengan Pak Aldo. Itu ya? Oke, pengembangan SDM ini dengan Pak Zubair. Oke. Ini jumlah LSP sampai saat ini ya, ini kemarin saya terima slide ini tahun 2019 kemarin jumlahnya masih 1.100. Saya dengar sekarang sudah hampir 1.600 ya Pak ya. Ini data tempo hari, LSPP 274, LSPP 3 276. Nih. TUK semua sudah ada di. Nah ini asesor aktif terintegrasi LSP di web itu 24.000, masyarakat 129. Oke. Ini asesor. Dan asesor ini yang tercatat itu ribuan ini yang tercatat di web. Nah sehingga kenapa pelatihan asesor itu harus direkomendasikan oleh LSP. Karena banyak yang nuntut ikut pelatihan yang bukan diselenggarakan LSP, sudah jadi asesor tapi tidak pernah nguji. Kenapa? Karena yang melakukan pelatihan itu bukan LSP, sehingga nanya ke BNSP, kok saya jadi asesor, pegang sertifikat kompetensi nggak pernah nguji-nguji, gimana ini? Nah dulu ikut pelatihannya ke siapa? Maka sekarang diperketat. Maka tadi kita sampaikan, yang boleh menyelenggarakan pelatihan itu LSP, CLSP, atau dari kementerian. Sehingga nanti kalau nggak diujikan, ya nanya ke LSP-nya, LSP teknologi digital, saya kok tidak pernah ditugaskan nih, gitu kan? Dan yang ikut pelatihan di LSP teknologi digital ini, nanti Bapak menginduk di LSP di situ. Jadi yang boleh buka praktek itu adalah LSP. Jangan sampai Bapak direkomendasi kompeten punya sertifikat pulang buka plang menerima uji kompetensi, ya. Apa namanya teknisi HP itu enggak boleh. Yang boleh buka praktek itu adalah LSP, bukan asesor. Tapi kalau dokter boleh buka praktek kan, nah itu bedanya ya. Jadi berbaik-baiklah dengan pengurus LSP, khususnya bagian sertifikasi. Pak siapa tadi? Pak Sidik ya, Pak Sidik mutu, Pak Roy ya. Nah dengan Pak Roy berbaik-baiklah, karena yang menugaskan beliau nanti, gitu kan. Dan tanya, kalau nggak ditugaskan sampai, ada loh sampai 3 tahun, masa berlaku sertifikatnya 3 tahun. Sampai 3 tahun nggak ditugas-tugaskan. Nah, gitu kan. Maka berbaik-baiklah menjalin hubungan komunikasi dengan pihak LSP. Ini persebarannya LSP untuk provinsi. Oh, masih di Jabodetabek di sini kan. Nah, apalagi yang dari luar daerah ini terbuka lebar ini. Berarti warna ini ya, 2000 ini. 3 nih, sebenarnya Jabodetabek ini. Yang paling sedikit di sini, nah lama siapa yang menyentuh sini? Ini meliputi Jayapura, Merauke di sini kan, kepala burung ini kan Sorong, Manokwari. Ini Manokwari masih di sini nih, Sorong nih, 5 ini, masih 5 orang, gitu ya. Persebaran LSP per provinsi itu, 5, masih 5 LSP. Oke, sebaran asesor di sini, nah juga tetap di Jabodetabek. Yang dari terjauh dari mana ini?
Dari Kaltara ada, Bu? Kaltara. Aceh mana Aceh? Aceh lah, di sini kan 179 yang terlacak ini kan. Gitu kan. Masih punya peluang. Ini pulaunya besar ya cuman berapa di sini kan. Yang mau hijrah ke sana silahkan. Calon ibu kota kita yang baru kan di sini kan. Nah, masih sedikit kan? Siapa mau pindah ke IKN ya silahkan. Merintis bisnis sertifikasi di sana silahkan. Peluang. Sebaran master, apalagi masternya. Makanya berpeluang silahkan jadi master, khususnya yang pengurus LSP udah asesor ini, 20 kali nguji, ya kan, usul. Nah, Pak Sidik, Pak Roy pasti sangat tahu ini, mekanisme jadi master. Harus, sebetulnya arahan BNSP kalau nggak salah saat ini itu tiap LSP sebisa mungkin ya harusnya setidaknya tiap klaster kompeten, kelompok LSP lah, harusnya ada masternya. Gitu kan, di sini. Jumlah master 117 orang. Melayani seluruh Indonesia seperti ini. Ini malah nggak ada sama sekali di sini. Makassar 6 gimana. Nah, tetap terfokus di sini kan? Nih, ini banyak yang nggak ada ini. Pekanbaru mana Pekanbaru? Nah, belum ada. Ya kan? Nah, ini sebarannya. Ini calon ibu kota baru belum ada juga nih. Nah, gitu kan? Masih dikit master. Master nanti melayani penugasan master dari BNSP bukan LSP. Gitu ya. Dan master itu seluruh bidang, tapi diuji oleh BNSP. Syaratnya 20 kali pernah mengakses, bukan 20 orang loh ya. Sekali nguji 50 ya itu dihitung sekali. Surat tugasnya 20 kali. Kemudian ikut pelatihan 100 jam. Setelah ikut pelatihan nanti ikut uji baru tandem berapa kali direkom baru diplenokan. Nah sekarang banyak orang itu ikut pelatihan lulus. Tapi kemudian waktu untuk ikut tandem itu berat, ya kan? Dulu zaman saya itu tandem, di hotel kan pelatihan 4 hari, 5 hari, bayar sendiri, transport sendiri ya. Sekarang nampaknya dengar, saya tolong diverifikasi ulang, akan difasilitasi oleh BNSP. Penuh dan tidak, honornya maksudnya ya, saya kurang tahu. Pernah berlaku honornya itu 25, berapa Bu dulu Bu Win? 25%. Nah, 75%. Jadi Bapak Ibu honornya tidak penuh. Nah, tidak penuh. Itu pernah berlaku. Sekarang kebijakannya beda lagi dan sekarang saya belum update. Silakan nanti kalau ada Pak Zuber ditanya, "Pak, saya jadi master mekanismenya gimana?" Nah, tanya nanti. Karena masih ada peluang. Apalagi yang masih muda-muda ini. Jadi asesor dulu, Pak. Wah. Yang jelas sekarang pikirnya jadi asesor dulu ya. Oke. Tapi ininya kita sampaikan ini, karir di BNSP dalam konteks pengembangan sistem sertifikasi ini cukup terbuka lebar. Ada asesor, ada master, ada lead, ada auditor atau asesor lisensi. Ya, oke. Nah ini, kita masuk sistem sertifikasi ini kami pertegas pengakuan atas kompetensi merupakan salah satu kebutuhan dasar kepemilikan pencapaian kemampuan. Oke, ini sertifikatnya. Sertifikat kompetensi berlogo Garuda. Jadi sertifikatnya itu sebetulnya yang mengeluarkan BNSP, Pak. Maka di sini adalah atas nama BNSP. Betul begitu? Bapak sertifikasi betul, Pak ya? Atas nama BNSP. Oke. Ini definisi kompeten. Tadi sudah kami ulang sekali lagi. Knowledge, skill, attitude. Ada 5 dimensi di sini. Kompetensi, kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan standar yang ditetapkan. Jadi bukan berdiri sendiri. Orang pinter tapi nggak terampil, belum kompeten. Terampil, pinter, pengetahuannya banyak, tapi kalau sikap kerjanya tidak sesuai dengan standarnya juga belum kompeten. Gitu Pak. Oke, manfaat sertifikasi, ya. Di sini untuk dunia usaha, dunia industri, membantu organisasi, membantu dalam rekrutmen, penjaminan mutu, membantu pengembangan pembelajaran, ya kan? Membantu pengembangan evaluasi pembelajaran, membantu merencanakan jenjang karir. Kalau di kementerian, lembaga, dan di industri, memberikan personal branding untuk tujuan wirausaha. Nah, jadi kalau misalnya punya industri atau punya usaha, ini dikerjakan oleh orang-orang yang kompeten. Nah, contohnya sekarang di bidang kepariwisataan, pemandu wisata itu kan harus kompeten Pak, karena jaminan Pak.
ya kan? Jaminan siapa yang mau diajak jalan-jalan sama orang yang nggak kompeten? Apalagi adalah pemandu wisata untuk wisata naik gunung, masuk hutan, nyelam, gitu kan? Nah kalau tidak dipandu oleh tour guide-nya nggak kompeten, ya bertanya-tanya kan? Apalagi adalah orang dari luar negeri. Oke. Sistem sertifikasi kompetensi kerja di sini, pengendalian mutunya. Coba kalau Bapak cek di sini, ujung dari pelaksanaan ini adalah SDM kompeten profesional berkualitas. Ujungnya di sini. Ya. Oke. Kemudian lisensi. Ini pemberian dari pengembangan sertifikasi kompetensi, pengembangan sistem pendidikan pelatihan, verifikasi skema, harmonisasi untuk menuju SDM yang berkualitas. Ini antara industri, kurikulum dari sebuah lembaga diklat profesi dan asesmen berbasis kompetensi. Ini dilakukan oleh BNSP atau LSP. Oke. Nih, lah, infrastruktur sistem sertifikasi kompetensi kerja. Ini yang harus dimengerti oleh Bapak Ibu calon asesor. Pertama, harus ada LSP. Jelas kita sudah punya LSP teknologi digital. Dua, adanya standar kompetensi. Ya kan? Bisa SKKNI, standar kerja khusus, atau standar kerja internasional. Jadi standar kompetensi ada 3. 1, SKKNI. S itu standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Itu merah putih, punyanya Republik. Ada di Kementerian Tenaga Kerja. Itu di-share di dokumennya itu, ada ribuan. Boleh nggak selain SKKNI? Boleh. Tapi standar kerja khusus. Ya, milik institusi lembaga yang menerbitkan tapi diregister oleh Kementerian Tenaga Kerja. Ada lagi yang diperbolehkan untuk sebagai benchmark, yaitu standar kompetensi kerja internasional. Best practice di LSP kami sebagian menggunakan standar khusus maupun standar internasional. Tapi standar internasional pun sebelum diberlakukan diregisterkan juga ke Kementerian Tenaga Kerja. Oke. Contohnya standar kompetensi kerja khusus. Ada beberapa LSP yang di kementerian lembaga itu LSP Polri ada punya standarnya khusus. Yaitu di sana ada standar kompetensi kerja khusus penyidik yang untuk tindak pidana di Densus. Nah, kalau itu diloper ke masyarakat kan nanti aneh ini kan. Terorisnya juga lebih tahu, makanya nggak mungkin. Di KFC misalkan ada standar khusus. Kalau itu diloper ke masyarakat, hitungan minggu atau hari nanti ada ayam goreng yang persis rasanya. Ini karena punyanya institusi atau lembaga atau industri masing-masing. Kalau internasional contohnya itu di perhubungan ada air traffic control, standar pengaturan lalu lintas udara, itu mengadop ke sistem Eropa. Di tempat kami untuk pengelolaan konservasi itu mengikuti standar ASEAN. Tapi diregisterkan ke Kementerian Tenaga Kerja baru kita pakai. Standar khusus pun diregisterkan. Kalau SKKNI punyanya Kementerian Tenaga Kerja. Jadi BNSP ini terkait dengan standar itu apa? Pengguna. Jadi jangan salah. Kadang-kadang asesor itu aneh. Pak ini standarnya kok begini? Komplain ke BNSP. BNSP itu pengguna Bapak Ibu dari standar yang diterbitkan atau diregisterkan dari Kementerian Tenaga Kerja. Jangan salah apa istilahnya? Salah memahami. Gitu ya. Kalau mungkin Bapak Ibu punya lembaga, pengen punya standar, hubungannya Kementerian Tenaga Kerja bagian standarisasi. Ya, oke. Kemudian 4, ya tadi ini tempat uji. Yang ketiga ada tempat uji infrastrukturnya atau tempat uji kompetensi kita singkat TUK. Ada LSP-nya, ada standarnya, ada TUK-nya. Ada tempat uji. Yang kelima, lah ini ada asesor. LSP ini sudah ada, standar ada, TUK-nya ada, skemanya ada, asesornya nggak ada, nggak bisa nguji. Yang terakhir harus ada materi uji kompetensi atau MUK. Ada asesor, ada MUK, ini paket yang bisa membuat MUK berarti asesor. Pelatihan kita dalam rangka mencetak asesor untuk memenuhi infrastruktur ini. Di dalamnya nanti dilatih bagaimana Bapak Ibu menyusun atau membuat MUK yang akan digunakan menguji di LSP teknologi digital.
Di TUK, TUK-nya nanti dikonfirmasi bagian mutu, di mana saja kita punya TUK. Oke. Nah, di sini, lah sekarang klasifikasi jenis LSP. Tadi dapat informasi, LSP teknologi digital, LSP tipe berapa, Pak? 3. Jadi jangan salah persepsi, ada asesor itu memahaminya, bahkan LSP memahami, Pak, kami punya LSP 1, akan kami tingkatkan, nanti levelnya naik menjadi LSP 3. Ini bukan masalah leveling, Pak. Jadi LSP 1 itu, LSP 2, LSP 3 itu adalah untuk mengatur ruang lingkupnya siapa yang akan disertifikasi. Ya kan? Kalau LSP 1 di sini, misalkan LSP 1 industri, melaksanakan sertifikasi terhadap SDM induknya sesuai ruang lingkupnya. LSP 1 diklat, ya, melaksanakan sertifikasi pendidikan pelatihan, ya, atau sumber SDM manusianya dari jejaring induknya sesuai ruang lingkupnya. Ya, lembaga diklat didikan dia dan jejaringnya. Kalau industri, ya, SDM-nya. Contoh, ya, jejaring itu apa ya? Ya, namanya jejaring, jaring itu jejaring gitu. Nah, namanya jaring ya. Berarti kan lingkungannya yang ada MOU kerjasama, lingkupnya. Ya, contoh itu gini, LSP ini, lembaga 1 diklat biasanya itu kan UPT di kementerian. UPT itu punya UPTD kan jejaringnya itu kan. Nah, gitu ya Bu ya. Oke, jadi jejaring kerjanya. Kemudian kalau LSP 2, nih, lembaga induknya yang disertifikasi SDM lembaga induknya, SDM dari pemasok dan atau sumber daya manusia dari jejaring kerja. Jadi kalau punya industri dipasok oleh sebuah perguruan tinggi atau masyarakat atau instansi dan itu kan pemasok ke industri tersebut ini boleh diuji. Jadi yang diatur itu adalah siapa SDM yang diuji, sebetulnya gini gitu, peserta target yang diuji. Jadi bukan level LSP 1 meningkat LSP 2 meningkat LSP 3. Ya kalau pendidikan yang susah menjadi LSP 3 Bapak Ibu, ruang lingkupnya begitu. Ya kan? Jadi jangan sampai nanti Bapak Ibu ditanya pas nguji, Pak LSP kami LSP 1 bisa nggak nanti kualitasnya ditingkatkan jadi sertifikat kualitas LSP 3. Sama saja. Bukan ruang lingkup itu yang diatur. Kalau LSP 3, ya kan? Ini LSP yang mensertifikasi masyarakat sesuai dengan ruang lingkupnya. Dari manapun, ruang lingkupnya cocok, persyaratannya oke, uji. Ya kan? Nah, biasanya kalau LSP 3 ini proses pendiriannya aja yang berbeda. Karena LSP 1 2 ini kelembagaan melekat pada lembaga induk. Tapi kalau LSP 3 itu dukungan profesi, asosiasi profesi atau asosiasi industri dan juga didukung oleh sektor pembina teknisnya. Oke. Nah, di sini Pak ketelusurannya Pak. Jadi BNSP itu memberikan lisensi kepada LSP. Ya kan? LSP melakukan verifikasi TUK sesuai dengan pedomannya tentunya. Di TUK itulah dilakukan asesmen terhadap peserta atau asesi. Tahapannya kan begini. Nah, di sini siapa yang melakukan lisensi? Ya, auditor BNSP atau asesor lisensi. Siapa yang melakukan verifikasi TUK? Ya, asesor lisensi yang dimiliki oleh LSP. Ya kan? Siapa yang melakukan asesmen di TUK terhadap asesi? Ya, asesor kompetensi. Jadi, jangan sampai nanti kita ini intinya pengguna dari LSP yang ada, skema yang ada, standar yang ada. Jangan sampai selama pelatihan ini Bapak Ibu nanti pertanyaannya, Pak, bagaimana kami ingin mendirikan LSP, bagaimana tolong terangkan. Yaitu cukup saat ini sebagai pengetahuan saja, nanti di sesi yang lain. Karena kalau tidak waktu kita terbatas, habis ini. Ini pelatihannya sekarang 40 jam, ini 40 jam, ini 40 jam. Ya kalau pengen semuanya, kita di sini kurang lebih 12 hari. Kita latih bagaimana mendirikan LSP, kita latih mengembangkan TUK sampai skema standar, kita latih menjadi asesor. Paket komplit itu kan. Ya, setengah bulan ini kan. Nah, tapi jangan khawatir dengan menginduk dengan LSP tertentu, nanti orang-orang terpilih akan diusulkan ikut pelatihan verifikasi TUK. Ya kan? Pelatihan pendok, penyusunan dokumen yang ada di dalam
menjadi lisensi atau menyusun pendirian LSP. Syaratnya nginduk aja dulu. Jadi kita di sini, posisi kita. Oke, pembinaan pengawasan, oke nanti akan disampaikan. Pedoman kesesuaian, ini nanti Pak Zuber. Standar kompetensi, ini tadi SKK ini standar khusus internasional. Oke, pengembangan standar, nantilah di sini. Tempat uji, ini yang harus Bapak Ibu pahami sebagai asesor. Asesor melaksanakan asesmen nanti di TUK kan? Tempat kerja yang memenuhi persyaratan digunakan sebagai pelaksana uji kompetensi oleh LSP. Tempat kerja yang baik itu menerapkan ini. Good practice, good manufacturing practice, kemudian good catering practice, good farming practice, dan seterusnya. Dan diverifikasi oleh LSP. Jadi TUK itu Pak, itu di setiap standar kompetensi kita itu ada peralatan perlengkapan. Minimalnya itu terpenuhi. Jangan sampai Bapak Ibu misalkan melaksanakan verifikasi TUK. Pernah kan Pak suatu saat dilaksanakan asesmen terhadap yang di LSP, biasanya di sekolahan itu ada bidang apa namanya di chef, ya kan, ada jurusan chef. Ya. Kemudian di dapurnya, di kitchennya Pak, pisau itu nggak lengkap, banyak lengkap pisau punya istri saya Pak, hanya 2-3 pisau. Lah ini gimana mau uji kompetensi? Lah pisaunya aja cuman nggak lengkap begini kan. Untuk motong daging pakai golok, untuk motong bawang pakai golok. Ini apa-apaan ya? Jadi namanya TUK itu harus lengkap. Ruangannya memenuhi standar K3, keamanan, kemudian peralatannya harus memenuhi standar sesuai dengan yang ada dalam standar kompetensi itu ada. Oke, ini skema. Nah, ini skema nanti kita terangkan mengenai level ini. Dari sini, Bapak Ibu ada pertanyaan? LSP P1 ya? Ini membuka pengumuman uji sertifikasi multimedia. Itu SMK-nya SMK oh, SMK, di LSP membuka yang diuji, nah itu melanggar. Harusnya nggak boleh. Tapi kalau ketahuan BNSP itu harusnya pelanggaran. Ya kan? Nggak boleh Pak. Kami tegas mengatakan nggak boleh. Sesuai lingkup yang diatur siapa yang boleh diuji. Sebenarnya di sistem mutunya tahu kok. Kalau ada praktek-praktek itu sebetulnya ya praktek yang kurang pas. Gitu ya Pak ya? Oke. Ada lagi? Nggak ada? Ya Bu? Mana itu? Tadi kan kalau kita ikut ASKOT ini kan nanti dapat sertifikat tuh. Ya, waktunya kan cuma 3 tahun. Iya. Nah itu harus diperpanjang. Iya. Pertanyaan saya pertama begini, selama 3 tahun kita nggak pernah dipanggil untuk menguji. Jadi apa sih yang harus langkah-langkah yang harus kita lakukan? Nggak mungkin kan 3 tahun mendap gitu aja apanya. Kemudian untuk perpanjangan sertifikat, apakah kita harus mengikuti kembali pelatihan yang sama seperti ini? Oke. Atau hanya sekedar formalitasnya aja? Oke. Supaya sertifikat itu berlaku. Oke, kami jawab. Wah ini kesannya kok formalitasnya saja, itu kebiasaan yang nggak selama ini nggak ada dalam kebiasaan formal itu. Oke, sekarang gini Pak. Makanya tahap pertanyaan apa kalau sudah kompeten jadi asesor? Ini jelentrengannya begini, apa namanya urut-urutannya. Bapak ini pelatihan, betul? 4 hari, ya kan? Nanti setelah 4 hari Bapak dapat sertifikat pelatihan. Apakah orang yang ikut pelatihan pasti kompeten? Belum tentu. Tahap selanjutnya ke uji kompetensi hari Kamis. Betul kan? Baru kalau kompeten dapat sertifikat kompetensi. Kompetensi apa? Asesor. Jelas di sini? Apakah kompetensi asesor nanti ada keterangannya, Pak, saya itu teknisi HP, saya marketing, digital marketing, saya di bidang ini. Apakah ada keterangannya? Enggak ada. Sertifikat kompetensi dalam rangka pelatihan ini adalah metodologi. Nanti kompetensi teknis Bapak Ibu itu adalah kewenangan di LSP. Bapak marketing, harusnya Bapak memiliki kompetensi marketing. Jadi orang asesor ditugaskan menguji harus memiliki 2 sertifikat. 1 asesor, 2 kompetensi teknisnya.
Meskipun ini beda tafsir yang kami pahami. Kompetensi teknis ini apakah harus sertifikat kompetensi atau bisa portofolio? Ya kan? Karena ini belum ada yang sangat kejelasan sampai saat ini. Memang diharapkan bukti tertinggi orang kompeten adalah sertifikat kompetensi. Kalau nggak punya sertifikat kompetensi, apakah orang bisa nggak menguji? Bisa nggak? Tunggu dulu. Ada namanya LSP Cleaning Service. Betul kan? Kompetennya itu nyapu, ngepel, ngelap, membersihkan kaca. Apakah yang bisa menguji itu orang yang pernah ngepel, ngelap, dan menyapu? Coba. Betul kan? Nah, ini patut direnungkan. Yang kedua, LSP katakan apa namanya? LSP di otomotif. Yang otomotif ini Pak Gun, saya tanya ini. Di situ adanya overhaul. Saya mau tanya, Pak Gun udah masih kuat nggak melakukan overhaul? Berarti apakah orang yang bisa menguji melakukan overhaul, apakah dia harus saat ini memiliki kompetensi yang masih aktif melakukan overhaul? Nampaknya juga enggak juga. Betul nggak Pak? Apalagi senior-senior, ngangkat beban aja, aduh nggak kuat itu kan melakukan overhaul. Meskipun sekarang alasan ada yang hidrolik loh Pak. Nah, belum tentu juga. Saya nggak yakin Pak Gun masih nggak punya kompetensi yang aktif terkait dengan overhaul. Nah, jadi itu menjadi debatable. Yang jelas portofolio bahwa beliau itu pernah kompeten, itu nampaknya gitu kan. Tapi di bidang-bidang tertentu Pak, memang harus memiliki kompetensi itu. Ya kan? Kalau enggak bahaya juga. Nah, makanya di LSP ini, tapi yang jelas harus ada bukti dia kompeten di bidang teknisnya. Gitu ya. Harus ada bukti kompeten di bidang teknisnya. Itu adalah kewenangannya LSP. Ingat ya. Jadi Bapak Ibu nanti punya 2 sertifikat kalau nguji. Asesor, kompetensi teknis. Ya, yang teknis ini masih debatable, ada 2 tafsir. Bisa sertifikat, bisa portofolio, menandakan dia pernah kompeten di bidang itu. Cukup di sini? Nah, pertanyaan Ibu tadi, kalau masa berlakunya habis, bagaimana? Ya diperpanjang. Cara memperpanjangnya bagaimana? Sesuai Juknis Maret 2019 tadi, di situ Juknis tadi yang kita sampaikan, ada Juknis pelatihan, ada Juknis RCC. Recognition of Current Kompetensi atau perpanjangan sertifikat kompetensi asesor. Pertama di situ ada plan A, plan B, plan C atau kategori A, B, C. Kategori A itu ada klausul detailnya. Intinya kategori A itu mau perpanjangan asesor nanti setelah 3 tahun pernah minimal 6 kali melaksanakan asesmen. Pernah minimal 2 kali merencanakan dan mengembangkan perangkat asesmen. 2 kali pernah melakukan validasi asesmen. Ini kategori A. Kalau kategori A ini terlampaui, maka proses perpanjangannya dilakukan dengan cukup tatap muka dengan master asesor trainer yang ditugaskan 11 jam kelar. 11 jam kalau lakukan 8 sampai jam 10 malam selesai. Plan A. Nah, plan B kurang. Belum 6 kali. Berarti ngujinya baru 5 kali gitu ya. Kan kurang kan? Belum pernah melakukan validasi, belum pernah menyusun perangkat. Plan B sudah pernah nguji tapi belum 6 kali. Kategori B. Perpanjangannya gimana? Ikut tatap muka 11 jam, ikuti materinya, nanti ada penugasan. Setelah 11 jam selesai, diminta mempraktekkan nguji di hadapan master asesor trainer 1 hari. Berarti kalau tatap mukanya 11 jam dilakukan sehari semalam, ya cuman 2 hari selesai. Plan B. Plan C atau kategori C sama sekali belum pernah nguji. Ikut pelatihan, diuji kompeten 3 tahun, diem aja itu kan. Nggak ngapa-ngapain. Bagaimana orang yang tipe C ini? Sesuai juknisnya pelatihan ulang. Ya 4 hari dan 1 hari nguji. Agar tidak masuk kategori C, saran saya berbaik-baiklah dengan Pak Roy. Gitu. Ini kenyataannya di di daerah saya gitu, apalagi kalau yang Meranti itu kan memang kepulauannya lagi. Iya. LSP aja belum ada untuk sekolahnya. Iya. Nah, kita udah punya sertifikat asesor. Iya. Tapi nggak pernah ditunjuk. Iya. Jadi penguji. Heeh. Nah, kita kan berarti ngadunya harus ke LSP yang pernah mengajarkan. Iya. Iya, itu ya. Jadi
mengatakannya kalau seandainya terjadi seperti ini, nah kita LSP harusnya kan follow up kembali anggota-anggota asesor yang pernah di Makanya itu Pak, yang benar itu asesor itu nginduk ke LSP. Maka kalau asesor tidak punya LSP nginduk ke LSP, itu tidak hanya berbahaya, tapi adalah orang yang ngopeni gitu loh. Ngopeni itu apa coba? Orang yang merawat, nggak ada yang menugaskan. Makanya syaratnya ikut pelatihan ini, Bapak Ibu harus direkomendasikan asesor. Dalam hal ini LSP teknologi digital kan? Berarti Bapak Ibu kan, Pak, saya tanya sama Ibu, jawab jujur ya. Nggak ada dusta di antara kita. Bapak Ibu nanti kalau kompeten, ikut pelatihan ini, Ibu gabung ke LSP teknologi digital atau enggak? Lah iya berarti nanti kalau nggak ditugasan tanya, Pak Roy saya ini gimana ini? Minta dong, sekali 2 kali aja biar nanti RCC-nya saya nggak ikut pelatihan ulangan gitu ya. Jadi harus belajaran komunikasi. Dulu memang pernah kejadian bahwa banyak LSP asesor nggak menginduk ke LSP. Akhirnya ribuan banyak yang komplain ke BNSP. Sampai masa berakhir pun nggak pernah ditugaskan. Jawaban saya terhadap praktek di Kepulauan Meranti tadi, itu praktek yang salah dalam sertifikasi ini. Stop sampai di sini. Ya kan? Stop. Nah, pindah LSP boleh nggak? Boleh. Makanya asesor itu sebetulnya bisa asesor tetap di LSP dan juga bisa sebetulnya asesor subkontrak. Ya kan? Bukan kontrak seperti di puncak, bukan. Nah, itu bukan ya. Jadi bisa juga Ibu minta kebijaksanaan dari LSP Indo, saya ditugaskan oleh LSP P1 Akademi ini. Boleh enggak saya di situ? Oh silakan, asal Anda menjaga kerahasiaan. Lah LSP Indo harusnya kan berbesar hati. Toh juga tiap saat tidak diopeni, tidak ditugaskan kan? Paham ya maksudnya Bu? Tapi kalau Ibu tidak menginduk ke LSP manapun, ya itu resiko. Dan jangan ditempuh, itu praktek yang salah. Ya? Ya Bu ya? Nggak bisa. Iya Pak. Terakhir ya terkait ini, biar nggak berlarut. Artinya kan kalau di sekolah kami kan memang ada LSP. Ya. Artinya kan bisa aja kita tadi yang disampaikan kan bisa aja nanti barangkali izin lah saya mau dipakai atau kontrak tadi ya dengan LSP 1 di sekolah saya. Boleh, ya? Boleh, prinsipnya boleh. Sesuai mutu kita di pedoman kita boleh. Ya. Tapi jangan sampai bludas nggak izin. Izin kemana? Ya ke induknya dong, Bapak kan gitu. Disampaikan di LSP Ya. ada LSP 1. Ya. Kita akan ditugasi di sana gitu pasti izin. Tapi harus juga sesuai kompetensinya kan. Bapak ditugaskan nguji bidang otomotif pada marketing, nggak boleh. Paham ya? Oke. Oke Pak, kita masuk di sini. Ini sudah lah. Ini sama slide-nya, cuman beda. Ini tadi kita sampaikan terkait dengan pengertian sertifikasi tadi. Oke. Lah sekarang masuk sini. Bapak Ibu sudah paham ini. Kita mau masuk sistem besar, sistem sertifikasi kelola oleh BNSP. PP-nya tadi kita sampaikan, dasarnya jelas, alur berpikirnya jelas. Bahwa asesmen kita kembali, asesmen itu mengumpulkan bukti. Asesmen kompetensi loh ya. Oke. Mengumpulkan bukti. Dibandingkan dengan benchmark. Benchmarknya apa? Standar kompetensi. Sebagai asesor harus paham standar kompetensi ki opo. Betul nggak? Wong itu benchmark kita kok. Apalagi baru hari ini mau pegang standar kompetensi, harus bisa baca ini standar kompetensi itu apa toh? Nah, ini. Standar kompetensi, ya kan? Kalau standar itu dari perspektif bahasa itu adalah ukuran yang disepakati. Jadi namanya standar itu bukan paling benar, itu bukan. Bukan kebenaran mutlak yang tidak bisa berubah, itu bukan. Itu sangat dinamis, Pak. Orang, nah kan tapi mekanismenya itu ada draft 0, draft 1, kemudian ada prakonvensi, kemudian ada konvensi baru diundangkan, disepakati, ditetapkan. Yang jelas standar itu adalah kesepakatan, Pak. Oleh para pemangku kepentingan atau stakeholder yang terlibat. Ya kan? Dilandasi dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan. Jadi prinsip dasar Bapak pakai adalah standar itu kesepakatan. Contoh,
yang namanya 1 meter, ya, kesepakatannya kan seperti itu kan. Di internasional itu yang namanya 1 meter itu dapat pelajaran fisika ya di SMP. Kalau yang pernah SMP, saya nggak tahu kalau percepatan. Bahwa yang namanya 1 meter standar internasional itu bukti plat baja yang tidak memuai sekian ratus tahun itu ada di mana, Pak? Di Inggris sana, di London kan? Ya kan, bahwa 1 meter. Jadi kalau nanti kesepakatan orang-orang dulu, 1 meter itu seperti itu loh, plat baja yang sekarang disimpan itu kan. Lah kalau orang dulu kan nggak bisa sepakat, mbah-mbah kita nggak ada kesepakatan begitu. Contoh ngukur tanah tiap daerah aja beda di Jawa aja. Berapa ukuran tanahnya, sekian tombak. Ya tombaknya siapa? Tombak Mbah Buyut, tombak mbah saya itu kan. Makanya tombaknya orang Jawa Barat bisa segini, orang Jawa Timur bisa hampir 2 meter. Itu nggak sepakat, itu nggak bisa sebagai ukuran. Makanya ada bau, ada are, macam-macam ukurannya. Apalagi ada yang namanya kalau ngukur tanah di orang di Jawa itu aneh lagi itu kan. Ya berapa bata, ya batanya siapa itu nanti kan? Ya kan? Depa, ya depannya siapa? Orang yang tinggi apa orang siapa? Ya kan, sedepa ini coba kita ukur depannya ibu sama saya sama bapak beda kan? Nah, gitu. Jadi itu tidak terstandar namanya. Paham ya? Standar itu kesepakatan telah disepakati. Itu bisa direvisi namanya peninjauan ulang. Kalau ada perkembangan teknologi, informasi, kemudian pengetahuan bisa berubah. Tapi orang yang bersepakat dulu kumpul lagi membuat kesepakatan baru. Paham ya? Tapi jangan sekali-kali nanti, Pak, saya punya standar marketing, Pak. Ini menurut saya salah, Pak. Harusnya nggak begini. Ya menurut Bapak, yang sepakatnya nggak anggap itu sepakatan 235 juta penduduk. Baru cuma Bapak keberatan ya, Bapak dianulir kan. Paham ya? Maksudnya saat ini nanti, anggap standar nanti yang Bapak gunakan sudah yang terbaik disepakati 235 juta penduduk. Bapak itu cuma buih di tengah samudera, wis ikuti aja sepakatan yang ada. Paham ya? Pengguna, jangan diutak-atik standar itu. Kecuali ada kesepakatan baru. Ya, dimaksud standar kompetensi di sini. Knowledge, skill, attitude untuk melakukan pekerjaan. Standar 3, tadi SKKNI, internasional khusus. Ketelusuran standar, nah sekarang saya minta, ya kan, yang sudah punya standar silahkan dibuka di laptopnya. Kalau yang belum punya ngelirik temannya. Ya, saya beri kesempatan sekarang buka dulu. Yang bisa, kalau enggak buka HP-nya, siapa tahu ada soft copy di HP. Ya kan? Buka standar, 1 standar aja yang Bapak bawa bekal tadi. Kita akan memastikan Bapak Ibu bisa membaca standar. Pak, pastikan masing-masing mengakses standar. Paham? Ada? Yang belum ngelirik sementara, ngelirik rekannya dulu. Tapi nanti setelah makan siang, tidak ada pengecualian. Tiap orang harus bawa. Gitu kan? Itulah repotnya orang Indonesia kan gitu, Pak. Suruh bawa dari rumah. Ah, nanti teman saya bawa. Suruh bawa tetap teman saya gitu kan. Repot itu kan. Padahal ini ruhnya itu kan, ada standar. Sudah, Bapak Ibu? Halo, halo? Ibu yang dari Manado, udah ada standar? Aman, terkendali. Yang belakang. Ada standar? Pak, standar udah ada? Belum? Ya terserah 2018, kalau ada 2030 nggak apa-apa. Yang penting ada dulu, karena kita bukan pengen membaca standar itu dengan benar. Sudah? Sini, Bapak? Ibu? Nah, mana? Nah, syukur-syukur udah di print begini ya, lebih enak kan? Nah, tinggal buka. Buka salah satu standar. Oke. Coba, buka 1 unit. Di standar Bapak itu, ketetapan itu ada logo Garuda, Menteri Tenaga Kerja kan? Terus scroll ke bawah. Nah, kalau scroll itu kalau di HP itu apa? Seret. Nah, seret. Nah. Seret atas, terus turun sampai ketemu 1 unit mulai dari kode, judul, deskripsi, elemen, kriteria unjuk kerja. Anatomi dari 1 unit itu pasti terdiri dari unit-unit
elemen, kriteria unjuk kerja, batasan variabel, dan panduan penilaian. Coba buka satu unit. Mulai dari kode, judul, deskripsi, ada tabel kotak, elemen, ada kriteria unjuk kerja. Betul? Betul kan? Halo yang belakang. Ada Pak? Oke. Yang Ibu dari Manado? Oke, aman. Update. Oh itu. Ada? Oke. Coba buka satu unit saja. Satu unit. Kode, judul, deskripsi, ada kotak, gitu kan? Tabel, ada elemen, kriteria unjuk kerja, atau orang menyebutnya KUK. Hah? Bapak bertahun-tahun ngurusin kayak gini. Pertanyaannya itu dijawab nggak ya? Pak, kalau saya nggak apal gitu, Bapak yang di depan, saya di situ. Master loh, Pak. Dikit-dikit bisa nyombong ini. Itu dasar. Kan ada tabel kan? Elemen kan? Di bawahnya kan ada batasan variabel, betul kan? Terus scroll lagi batasan variabel sampai ketemu huruf besar semua, biasanya di panduan penilaian. Betul kan? Betul? Coba terakhir panduan penilaian sampai poin berapa di situ? Nah, setelah itu kan di bawahnya ada unit lagi kan? Itulah satu unit itu mulai kode sampai paling bawah itu ada aspek kritis atau kompetensi kunci kalau yang jadul. Betul? Itu namanya satu unit. Paham sekarang yang dinamakan satu unit? Makhluknya udah ketemu kan? Jangan sampai kita bicara satu unit kompetensi, ini barang apa? Kita bicara gajah tapi nggak pernah lihat gajahnya kayak apa. Dong, Pak? Dong, oke, lanjut ya. Udah dong. Pertanyaan saya, kalau sudah lihat barang satu unit, coba jawab pertanyaan saya ini. Pekerjaannya ada di mana? Dari unit itu, kan standar kompetensi. Pekerjaan yang harus dia selesaikan itu ada di mana? Pilihannya A, judul unit, B, elemen kompetensi, C, kriteria unjuk kerja. A, B, atau C, atau yang ketiga, semua jawaban benar. Yang E, semua jawaban salah. Nah, gitu. Yang harus dikerjakan? Yang harus dia selesaikan yang mana? Pekerjaannya ada di mana? Bahasa lainnya. Ini, asesor kalau cara membaca standar salah lewat jadi asesor. Betul ini, Pak? Makanya ikut pelatihan ini. Nah. Pinter. Nah, aplaus buat jawaban. Jawaban bento itu. Kalau istilahnya Gus Baha itu kan jawaban bento itu. Ya, Pak, pekerjaan itu ada di fungsi dasar atau di judul unitnya. Jadi kalau begitu satu unit, satu pekerjaan. Jelas, Pak? Satu unit, satu pekerjaan. Oke. Elemen kalau begitu apa? Langkah kerja. Coba dibaca di situ. Jadi baca pelan-pelan, langkah kerja itu pasti kalimat aktif. Betul nggak? Oke. Paham? Kemudian kolom sebelah kanan, kriteria unjuk kerja. Kriteria unjuk kerja kalau begitu apa? Kalau fungsi dasar atau judulnya itu adalah pekerjaannya. Elemen itu langkah kerjanya. Kriteria unjuk kerja? Yang harus dilakukan. Pencapaian untuk masing-masing langkah kan itu kan? Oke. Batasan variabel, ruang lingkupnya. Betul kan? Panduan penilaian, deskripsi bagaimana menilai terkait dengan pengetahuannya apa, keterampilannya apa yang harus terpenuhi itu kan? Aspek kritisnya apa, sikapnya apa. Jadi kalau asesor kompetensi tadi ada berapa unit yang harus dikuasai? 3. Betul? Bahasa lainnya itu berapa pekerjaan harus diselesaikan oleh asesor? 3. Oke, anatominya begini, Pak.
format standar. Apapun standarnya, SKK ini, SK3, standar khusus itu begini. Kode, judul, deskripsi, elemen, KUK begini. Betul nggak? Sekarang pahami betul. Lihat ke depan. Kalau judul ini adalah pekerjaan, elemen itu langkah, kriteria unjuk kerja itu pencapaian setiap langkah. Contoh pekerjaan judul unit adalah membuat nasi goreng. Betul kan? Membuat nasi goreng. Ini Bu Fitri nih yang pintar. Ini Bu Fitri. Bu Fitri kita udah kenalan. Itu Bapak Ibu silahkan tengok ke belakang. Itulah namanya Bu Fitri Kusumo, salah satu master trainer kita. Aplaus buat Bu Fitri yang sudah hadir. Nah, nanti akan bersama kita untuk selama 4 hari ini. Oke, jadi udah tahu, oh itu ya masternya ada Bu Win, ada Bu Fitri, Pak Gun, ada saya. Oke, di sini elemen. Tadi judul pekerjaan membuat nasi goreng judul unitnya. Elemen 1, menyiapkan alat dan bahan. Katakan begitu kan? Elemen 2, menggoreng nasi. Elemen ketiga, menghidangkan nasi goreng. Loh, enggak kan membuat nasi. Ya kan elemen. Menyiapkan alat dan bahan. Nanti KUK-nya coba dibaca, 1 KUK saja. Bapak baca 1 KUK, Ibu termasuk Ibu, buka. Coba dibaca KUK itu. Produk kegiatan direncanakan sesuai dengan kebijakan. Dari sisi kalimat, apa bedanya KUK sama elemen? Ayo. Kita kembali ke pelajaran dasar bahasa Indonesia. Apa bedanya kalimat yang disusun di KUK sama elemen? Yang aktif yang mana? Bapak bahasa Indonesianya dapat apa? Elemen itu kalimat aktif atau pasif? A, pasif. B, aktif. Elemen kalimat aktif atau pasif? Elemen. Aktif atau pasif? Aktif. Kalimat aktif itu apa kan? Oke. Memasang, menggoreng, gitu kan? Menyenyumi, gitu kan? Menertawakan, itu aktif. Lah kemudian kalau KUK kalimat apa? Pasif. Pak, kita contoh. Anjing dipukul oleh Budi. Nah, kata kerja apa itu? Pasif. Kata kerjanya apa? Dipukul. Betul kan? Oke, udah paham. Berarti kriteria unjuk kerja di situ itu adalah disusun dengan kalimat pasif yang sengaja menempatkan kata kerja performatif yang ada di setiap KUK untuk ditemukan para asesor. Ya kan? Contoh. Nah, nggak usah dihafal, lu malah kangelan. Yang penting dipahami. Bapak ini kan menjadi asesor kan? Oke. Menjadi asesor, coba ini dibaca aja biar gampang. Ibu baca yang kencang. Judul unitnya apa, Bu? Judulnya dulu. Perhatikan, Pak, dengarkan. Menyusun rancangan kebijakan kegiatan. Wow, abotmen unitnya ya. Oke, nggak apa-apa. Judul unitnya menyusun rancangan kebijakan kegiatan. Oke kan? Judul unitnya. Elemen satunya apa, Bu? Menentukan maksud dan tujuan kebijakan kegiatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4. Oke. Kemudian elemen kedua? Menentukan tujuan akhir. Oke, elemen ketiga? Menentukan prioritas tahapan. Oke, sekarang KUK 1.1, kodenya elemen pasti 1, 2, 3. Kalau KUK itu 1.1, 1.2, 1.3. Itu cara bacanya, 1 merujuk pada elemen 1, kemudian 1 berikutnya adalah merujuk pada urutan KUK, betul kan? Ya. Kalau 2.1 pasti elemen 2, 3.1 pasti elemen 3. Oke. Makanya kode itu menjadi penting. Nanti kalau udah masuk di formulir jangan menghilangkan kode. Berat itu. Ya kan? Bener Pak, di KTP itu kalau hilang kodenya L atau itu kan repot itu. Nanti kayak siapa itu bingung, ini di penjaranya di penjara laki-laki perempuan itu. Kasus kan? Karena kode kan. Nah, paham ya? Siapa itu namanya Pak? Wah, apa ngamat itu kan? Wah, kita pengamat itu orang-orang teknisi HP itu luar biasa. Oke, sekarang 1.1 dibaca kenceng, Bu. Produk kegiatan direncanakan sesuai dengan kebijakan. Oke. Produk kegiatan direncanakan sesuai kegiatan.
Kata kerja yang menunjukkan itu kalimat pasif apa tadi? Direncanakan. Oke, kalau ibu sebagai seorang asesor, berarti seorang penguji kan? Peserta yang akan Bapak Ibu uji, apa yang harus dia selesaikan untuk KUK itu? Membuat rencana. Betul kan? Berarti setiap KUK itu pasti ada kata kerja performatif yang harus ditemukan oleh asesor. Dan itu yang harus ditagih kepada asesi. Anda sanggup nggak sih membuat rencana kan gitu kan? Paham di sini? Kalau itu di standar ini ditemukan oleh seorang trainer atau seorang guru atau pendidik, apa yang harus dia ajarkan kepada peserta didiknya? Pelajaran. Lah ya pelajaran opo? Ini loh, tadi itu membuat rencana. Pendidik harus bagaimana menyampaikan sampai mengawal dia bisa membuat rencana. Kalau asesor cara bacanya bukan ngajarkan, ditagih. Di bukti nih kamu bisa membuat rencana. Ini Pak, bukti ya? Paham di sini? Jadi kalau asesor nggak bisa mengidentifikasi kata kerja berat. Coba yang kedua dibaca KUK 1.2. Produk kegiatan ditentukan sesuai dengan kebijakan. Kata kerjanya apa di situ? Yang akan Bapak Ibu ujikan bukti menentukan. Oke, ketiga? Parameter-parameter ditentukan sesuai dengan tujuan. Oke, ditentukan sesuai tujuan. Saya penasaran. Saya ini Mau baca sendiri aja skema kan? gitu, nggak dari awal. Jadi udah ke skema. Nah ini, coba kalau ini saya baca ini. Skenario penanganan risiko ditetapkan sesuai kondisi yang diharapkan. Ditetapkan. Betul kan? Oke. Makanya jangan terkecoh. Kadang standar lama, kata kerjanya di situ ada dua. Contoh. Ya kan? Alat dan bahan diidentifikasi dan disiapkan sesuai ketentuan. Kata kerjanya apa di situ? Kata kerjanya apa? Ayo. Apa, Bu? Loh. Ini apa? Alat dan bahan diidentifikasi dan disiapkan sesuai ketentuan. Kata kerjanya dimaksud apa? Coba yang ngomong diidentifikasi angkat tangan. Yang disiapkan angkat tangan. Yang diidentifikasi dan disiapkan angkat tangan. Ini yang benar. Kelompok ketiga yang benar. Ya dia ada dua. Oke kan? Nah sekarang, karena ini nanti akan dijumpai kalimat salah mengidentifikasi kalimat lewat jadi asesor. Ini kita tagih dulu pelajaran bahasa Indonesianya. Coba, ya kan? Alat dan bahan diidentifikasi sesuai ketentuan. Oke, jelas. Ya kan? Alat dan bahan diidentifikasi sesuai ketentuan untuk kemudian dianalisa. Dua. Oke. Pokoknya ada dinya gitu ya. Lu belum tentu, Pak. Coba ini. Pisang digoreng. Kata kerjanya apa? Pisang digoreng untuk dimakan sore hari. Ini bahasa Indonesia dapat jatuh 5. Coba. Ini nggak ada papan ya. Coba pisang digoreng. Kata kerjanya apa? Berarti kalau saya nguji bisa nggak dia goreng kan gitu kan? Coba, pisang digoreng untuk dimakan nanti sore. Masa saya nguji gimana makan pisang goreng? Ya tetap digoreng. Coba perhatikan hierarki kalimat kita, Pak. Ini penting, Pak, karena nanti pasti menjumpai itu. Subjek, predikat, itu kalimat benar. Subjek, predikat, objek, itu kalimat benar. Bisa juga dalam kalimat itu predikatnya satu, nggak ada objeknya, benar. Bisa juga predikatnya, ini kan predikat kan itu kan? Betul kan? Jadi tolong hati-hati, karena nanti Bapak Ibu akan bermain di situ. Karena si penyusun standar itu dibintek oleh Naker dengan menempatkan kata kerja performatif di situ untuk ditemukan para asesor. Nah, salah menemukan bahaya, Pak, yang ditemukan ternyata orang lain itu kan. Makanya ini dasar sekali dan tolong betul-betul nanti dipahami. Baru kemudian mengidentifikasi batasan variabel, dipahami.
panduan penilaian. Di panduan penilaian itu jelas pengetahuannya apa, keterampilannya apa, sikapnya apa. Itu ada aspek kritis. Ya, hal yang paling kritikal yang akan terpenuhi untuk melakukan unit itu apa, itu ada di situ. Oke. Berikutnya, cara membaca standar udah benar. Nah, sekarang di sini standar kompetensi. Kan banyak unit-unit, betul kan? Dikelompokkan di dalam satu skema, betul kan? Jangan-jangan skema juga belum ngerti ini Bapak Ibu ini. Ini. Nah, coba asesor tadi. Untuk menjadi asesor berapa unit tadi? 3. Berarti ada 3 unit kan? Di sini 3 kan? Unit-unit itu dikemas, dikelompokkan dengan kategori yang sama. Kemasannya itu anggap namanya skema. 3 unit dikemas, diberi nama skemanya asesor kompetensi. Ya, okupasi atau profesinya. Kemasan itulah kita namakan skema. Ya kan? Jadi skema itu bentuk cara. Di dalamnya berisi proses mulai daftar sampai penggunaan sertifikat. Dan cara mengelompokkan skema itu ada 3 ini. Cara ngemasnya. Ada yang kemasan KKNI, kemasan okupasi, kemasan paket atau klaster. Kalau asesor tadi kemasan okupasi. Itu udah standar. Yang boleh menetapkan skema KKNI okupasi itu hanya otoritas sektor tertinggi, Pak. Contoh dokter. Dokter itu ya dimanapun berada, itu standarnya sama. Asesor pun 3 unit itu kalau asesor BNSP. Nggak mungkin, Pak, standarnya itu beda-beda. Yang boleh menetapkan otoritas. Kalau bukan otoritas, bahaya, Pak. Ya kan? Misalkan bidan itu standarnya sama, bisa konseling, bisa membantu persalinan, bisa alat kontrasepsi, memasang alat kontrasepsi. Lah misalkan bidan di Jawa Timur bisa membantu persalinan, nah, nggak boleh. Begitu juga bidan mungkin di kampungnya ibu hanya bisa memasang alat kontrasepsi, nggak boleh. Contoh begitu kan? Jadi harus ketiga-tiganya itu standarnya sama. Ya, asesor pun sama, asesor 3. Merencanakan aktivitas dan proses asesmen, melaksanakan asesmen, kontribusi dalam validasi asesmen. Yang menentukan itu otoritas, kalau KK ini okupasi. Kalau klaster paket ini yang menentukan pengemasan paket, itu LSP cukup atas permintaan industri. LSP teknologi digital. Dapat pesanan dari mungkin salah satu grup perusahaan Sinarmas. Pak, saya itu perlu orang yang kompeten untuk marketing produk kami, tapi secara digital. Bisa nggak kompetensi ini dipenuhi di tempat Bapak? Oh boleh. Saya uji orang-orang seperti itu untuk memenuhi pesanan Bapak. Tapi hanya berlaku di industri pemesan. Kalau pegang klaster jangan nuntut di tempat lain untuk diakui. Paham ya? Tapi kalau okupasi itu berlaku secara nasional, KK ini berlaku secara nasional. Makanya kalau okupasi KK ini beda LSP tetap sama kemasannya. Hanya kopnya aja yang beda. Oke, kalau KKNI, nah kita sampaikan, jangan sampai asesor itu nggak ngerti. KKNI itu singkatannya apa tuh, Pak? Nah, yang dosen tadi angkat tangan, yang dosen angkat tangan. Dosen. Bapak? Ini dosen. Nah, kalau dalam dunia pendidikan nggak asing kan? Jadi KKNI itu sebagai apa istilahnya kan? Sebagai standar untuk menentukan KKNI level berapa. Dia berada pada level berapa. KKNI kita Perpres 8 2012 itu 1 sampai 9, Pak. Untuk memperoleh level KKNI ditempuh dengan pendidikan umum, sekolah umum S1, S2, S3. Atau pendidikan profesi atau vokasi. Ya kan? Atau jalur pelatihan pengalaman. Nah, ini kan? Jadi kesetaraannya itu diukur dengan KKNI. Sebetulnya gampang. Ibu ngajar di mana, Bu? Komputer, Stikom, Cirebon. Stikom. Itu akademi atau Sekolah tinggi. sekolah tinggi? Berarti S1. S1. Oke.
S1, kemudian lulusannya kok diuji dengan KKN level 6 kok belum kompeten. Itu harusnya di grounded itu. Lu iya kan ini? Dulu evaluasinya begitu Pak. Saya pernah ikut rapat itu tahun 2000. Sebenarnya KKN usulannya dulu dari Kementerian Pendidikan. Dulu saya ikut itu dengan Ibu Megawati, bukan Megawati. Ibu itu bukan, Ibu dari Pendidikan. Karena memang indikatornya dulu, pinginnya dulu, kalau untuk kontrol pendidikan, kalau misalkan level 6, kok nanti lulusannya tidak bisa ke level 6, harusnya dievaluasi ulang itu. Penyetarannya begitu. Lah untuk memperoleh level KKN ini bisa ditempuh penyetarannya, bisa kesetaraan pendidikan formal, profesi, atau dari jalur pengalaman. Tapi bukan sama. Bukan berarti misalkan S2 sama dengan ahli, bukan. Kesetaraan. Betul kan? Contohnya kesetaraan itu bisa dibangun begini. Saya itu orang pengalaman loh bertahun-tahun di industri bidang otomotif misalkan. Saya itu pengen punya gelar akademik master di bidang master bidang misalkan permesinan atau di bidang otomotif untuk mesin diesel itu. Katakan begitu. Datang ke perguruan tinggi, disetarakan. Bisa nggak saya dapat gelar master? Dicek, diukur, diuji dengan ini, ternyata enggak, wah berarti Anda mengaku-ngaku, gitu kan? Atau diuji lebih, ya berarti Anda memang layak, gitu. Atau ada kekurangannya, lah berarti nambah berapa mata kuliah, kan gitu, seharusnya begitu Pak. Tapi ini harus koordinasi dengan teman-teman di perguruan tinggi atau sekolah pendidikan. Tapi manfaatnya itu begini, salah satu kepemanfaatannya, kesetaraannya. Ini kalau pakai skema KKNI, ya kan? Oke, kalau skemanya pakai skema okupasi tadi, lah okupasi di sini otoritas yang menentukan. Contoh asesor kompetensi yang menentukan BNSP. Kemudian perawat level 1 ya dari Kementerian Teknisnya. Di tempat kami itu ada penyuluh, ada kemudian auditor. Kebetulan background kami auditor. Lah itu kan ada yang menetapkan kementeriannya. Dosen berarti serdos, guru sergu berarti ada standarnya. Itu ya Pak ya. Oke. Nah klaster, saya nggak tahu apakah skema yang dimiliki oleh LSP teknologi digital ini skema berbasis klaster, okupasi atau KKNI. Nah sudah terima skemanya belum Bapak Ibu? Belum? Coba dicek, coba di-share. Pak Roy mana Pak Roy? Pak Roy, skema di tempat Bapak itu ada yang KKNI? Tidak ada. Okupasi? Ada. Yang menetapkan siapa okupasi dulu? Kominfo. Betul, otoritasnya Kominfo. Yang klaster? Ada. Skema klaster yang Bapak miliki? Ada. Berarti itu pesanan industri. Tapi ingat, kalau skema klaster nanti yang kompeten di skema itu nggak bisa menuntut di luar pengusul industrinya. Paham ya Pak ya? Misalkan contoh pengusul industrinya dari Sinarmas, yang nggak bisa nanti di perusahaan non lain menuntut kami sudah ini, itu kan pemesanan sana untuk melayani kebutuhan itu. Paham di sini Bapak Ibu? Jadi ada dua makhluk yang kita bicarakan ini, bahasa gampangnya, skema dan standar kompetensi. Dan dua-duanya ini ada wujudnya. Skema ini yang menetapkan itu adalah dokumennya LSP melalui persetujuan BNSP, verifikator dari BNSP, ya kan? Kalau standar kompetensi ini adalah punyanya Kementerian Tenaga Kerja atau register dari Kementerian Tenaga Kerja. Dua dokumen ini sebagai pelatihan kita Bapak Ibu harus punya. Ya. Kalau sudah bisa memahami terakhir, jadi Bapak Ibu minta skema, kemudian akses isi dari skema tersebut kan ada kumpulan unit-unit nih. Pilih 2 unit dalam skema yang Bapak Ibu itu. 2 unit loh ya. Nggak usah satu penetapan itu ratusan halaman Pak, bahkan ada yang 800 halaman, percuma nanti Bapak. Nanti saya yang bagi. Oh yang bagi Bapak, oke. Kemudian yang ketiga, print out skema sertifikasi dan standar tersebut. Kalau milih 2 berarti di print 2 standar. Ngeprint 2 unit itu berarti 1 unitnya mulai dari judul unit sampai aspek kritis. 1 unit paling itu 3 sampai 4 halaman. Kalau skema itu kurang lebih biasanya 10 halaman lah, 14 atau berapa. Satu skema itu. Kalau 2 unit ya berarti ada 2 judul skema.
Dengan catatan, unit kompetensi ini tidak boleh sama. Taruh koncone toh. Ya kalau oleh nanti saling gandol-gandolan. Oke, paham di sini. Skemanya ada berapa Pak Roy? Punya berapa? 36. Oh, skemanya aja ada 36. Ya kan? Peserta kita ada berapa ini? 40-an katakan. Wah, satu orang dapat satu skema, padahal satu skema itu isinya ada yang 10 unit mungkin kan? Ada yang 7 unit. Tapi ngambil 2 saja. Tetapkan Bapak marketing, skema marketing minta. Di dalam marketing itu isinya katakan ada 10 unit. Bapak cukup ngambil 2 saja. Paham ya? Ambil 2 unit. Dan skemanya di print, unitnya ini juga di print. Dan ingat, unit yang diambil ini harus yang kompeten. Nanti kalau Bapak Ibu dibagi dan nggak kompeten di bilangnya, nggak kompeten di bidangnya, minta lagi yang kompeten. Jangan sampai nanti bikin katakan membuat proposal itu kan. Saya nggak bisa membuat proposal, tetap ngambil unit itu ya nggak mungkin lah. Dan yang bisa dipraktekkan, diimplementasikan di TUK. Katakan kalau TUK-nya sewaktu TUK hotel ya jangan sampai nanti alatnya itu ada di sekolahan, di kampus di sana. Paham ya Bapak Ibu di sini? Halo? Paham? Nanti setelah makan siang, kita akan masuk dipisah jadi 2 kelas. Lah di masing-masing kelas itu, masing-masing peserta sudah punya membawa skema dan unit kompetensi. 2 unit tadi ini. Kalau tidak, nggak usah masuk ke ruangan. Loh, bener ini. Karena percuma ada di ruangan, oh nggak ada unitnya itu kan. Arep ngerjaane opo gitu kan. Paham ya? Wah, sanksinya tegas. Kalau nggak bawa skema sama unit, mending angok-angok aja di ruangan, inceng-inceng aja. Nggak usah masuk. Gitu. Karena nanti kalau udah masuk ke formulir berat. Paham? Ada yang belum paham angkat tangan. Yang tidak paham diam. Wah, semuanya nggak paham. Oke, nanti kalau begitu kita kan ya kita maklum, Bapak Ibu kan nanti perlu check in, perlu wirawiri. Kita masuk jam berapa? Jam 2. Setengah 2 ya. Kita masuk pukul 13.30 ke ruangan yang ditentukan. Saya nggak tahu tentukannya di mana, nanya sana nanti kan. Di IBIS. Harus sudah membawa skema dan pilihan 2 unit ini. Yang penting soft copy-nya, kalau hard copy-nya itu tertinggi itu paling bagus. Soft copy-nya aja nggak apa-apa, yang penting enek dulu. Oke. Sudah Pak? Ada lagi yang disampaikan di ruangan mana? Belum dapat info? Sudah, kita bisa ke sana. Enggak, maksudnya ruangannya namanya belum ya? Ruangannya namanya saya lupa. Terus pokoknya bisik-bisik di sana ya. Makan siang di sana ya Pak ya? Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Aplaus buat kita semua. Kita istirahat. Masohi. Tahu masohi? Makan, sholat, istirahat. Bukan isoma. Kalau isoma itu Bapak elaya-elaya dulu. Sholat terus makan. Pasti makan dulu Bapaknya Pak sana kan. Makan, sholat, istirahat. Masohi. Nanti masuk 13.30 ya. Di ruangan yang ditentukan. Koordinasikan dengan panitia. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.